Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Karya Nurfatma Apriyani dalam berita Metro Pagi. Saudara Direktur Utama RSUD Dr. Pariadi Semarang, Jawa Tengah menyatakan jumlah tenaga medis yang positif COVID-19 sebanyak 34 orang. Data ini sekaligus meluruskan informasi sebelumnya yang menyatakan jumlah tenaga medis yang terpapar virus corona mencapai 46 orang. Kepastian jumlah tenaga medis yang positif terjangkit COVID-19 itu didapati dari hasil penelitian pihak manajemen Rumah Sakit Dr. Pariadi Semarang. Jumlah 34 medis itu lebih sedikit dibandingkan dengan kabar yang sebelumnya beredar. Agus Supriyanto, Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Pariadi menyatakan, dari data sebelumnya sempat ada nama ganda tenaga medis yang positif. Keseluruhan tenaga medis yang terpapar corona adalah mereka yang diperiksa pada tanggal 14 April lalu. Sebelumnya, puluhan tenaga medis tertular COVID-19 karena ada pasien yang tidak jujur saat menceritakan riwayat perjalanannya. Himbauan kami beserta para stakeholder yang ada di Jawa Tengah untuk semua masyarakat untuk menyampaikan secara apa adanya dan tidak perlu takut, tidak perlu ragu kepada guru kesehatan sehingga kami bisa mengidentifikasi secara baik dan bisa menangani secara baik. Sementara itu, akibat kontak dengan pasien positif corona pada saat melakukan pelayanan, 58 orang tenaga medis dan paramedis dari Puskesmas Kecamatan Koto, 11 Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terpaksa dikarantina. Beberapa di antaranya bahkan dijemput paksa di rumah masing-masing karena enggan untuk dikarantina. Mereka ditempatkan di Rusunawa, Painan Selatan. Meski tidak semua medis kontak dengan pasien positif, namun seluruh tenaga medis tetap dikarantina untuk mencegah kemungkinan tertular. Dari 58 orang itu, sampai tadi malam sudah 53 orang yang masuk. Tinggal sisanya 5 orang. Yang 5 orang itu pada hari ini oleh petugas akan dijemput ke rumah masing-masing bila mereka tidak mau secara sukarela datang ke karantina. Virus corona adalah kelompok besar virus yang menyebabkan berbagai jenis penyakit, mulai dari batuk pilek hingga penyakit yang lebih parah seperti SARS dan MERS. Jenis virus baru 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV menimbulkan wabah yang dikenal dengan COVID-19. Infeksi virus ini pertama kali dilaporkan di Wuhan, China pada 31 Desember 2019 dan dapat menular antar manusia. Gejala infeksi virus corona bervariasi dari flu ringan hingga radang paru-paru atau pneumonia. Keluhan dapat membaik dengan mudah pada sebagian pasien, namun sebagian pasien lainnya bisa mengalami pemburukan gejala dengan cepat. Gejala-gejala tersebut meliputi demam, keluhan mirip gejala flu, misalnya batuk, sakit tenggorokan, dan kelelahan. Gejala berikutnya adalah sesak napas. Keluhan dapat muncul pada 2 hingga 14 hari setelah terjadi paparan virus. Infeksi coronavirus dapat mengancam nyawa apabila sudah menyebabkan pneumonia, gagal nafas, atau shock sepsis. Kematian lebih rentan terjadi pada penderita lanjut usia atau lansia dan orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Sesuai dengan namanya, penyebab infeksi adalah COVID-19. Yakni virus corona jenis baru yang muncul di tahun 2019. Ada dugaan bahwa 2019 nCoV awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus ini juga menyebar dari manusia ke manusia. COVID-19 dapat menyebar lewat terjadinya kontak dengan orang yang sudah terinfeksi, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari batuk, bersin, atau yang membuang ludah sembarangan. Terjadi kontak dengan partikel virus yang terdapat di udara ketika penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kemudian menyentuh benda-benda yang telah terkontaminasi oleh 2019 nCoV, contohnya menyentuh gagang pintu yang di tempat umum, serta pegangan di bus maupun kereta, dan tombol lift. Lalu menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut.
berjabat tangan dengan penderita. Sampai sekarang, vaksin COVID-19 belum ditemukan. Karena itu, cara terbaik untuk mencegah penyakit ini adalah menghindari paparan virus. Beberapa upaya pencegahan penularan virus corona yang dapat dilakukan dengan lebih sering mencuci tangan. Gunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Cucilah tangan secara menyeluruh, setidaknya 20-30 detik. Apabila terpaksa karena air dan sabun tidak tersedia, gunakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Jangan sering menyentuh area mata, hidung, dan mulut, karena bagian-bagian wajah tersebut memiliki membran mukosa yang dapat menjadi jalan masuknya virus ketika tidak sengaja menyentuhnya dengan tangan yang sudah terkontaminasi. Hindari kontak dekat dengan pasien yang terinfeksi. Apabila ada orang di sekitar Anda yang mengidap infeksi virus corona, cegah kontak langsung yang terlalu sering dengan penderita. Kemudian jangan bepergian ke negara yang memiliki kasus wabah. Tunda rencana bepergian ke Cina maupun ke daerah-daerah yang diketahui menjadi lokasi wabah COVID-19. Gunakan masker untuk mencegah penularan dari udara dan menghindari terhirupnya percikan ludah dari penderita. Hindari kontak dengan hewan liar, karena virus corona termasuk zoonosis atau dapat ditularkan melalui hewan liar seperti kelelawar serta ular. Hindari kontak dengan binatang liar semaksimal mungkin. Jangan lupa untuk segera mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir setelah menyentuh hewan. Masak makanan hingga benar-benar matang. Virus corona akan mati pada suhu di atas 56 derajat Celcius. Jadi, selalu masak makanan hingga matang sempurna. Pastikan pula mencuci bahan-bahan makanan dengan air bersih sebelum diolah.